Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat. Pada hari ini kita akan membahas pertemuan ke-7 dalam mata kuliah akuntansi manajemen, yaitu kalkulasi biaya pesanan ya. Akhirnya kita sampai ke biaya pesanan. Tujuan pembelajaran Anda mengerti biaya pesanan, memahami karakteristik biaya pesanan, dan memahami perhitungan biaya pesanan. Oke, mari kita ulas materi secara ringkas ya. Biaya pesanan itu produksinya berdasarkan order, by order, atau berdasarkan pesanan gitu ya. Contohnya kalau misal Anda konveksi, itu berarti Anda by order gitu. Biasanya setiap orderan itu berbeda, baik dari desain, dari warna, dari ukuran gitu. Jadi dia by order. Atau kalau Anda manufaktur mebel gitu, itu juga bisa by order gitu. Atau perhiasan, itu juga bisa ya by order gitu. Desainnya by order itu juga bisa. Oke, itu yang tadi Bu berikan contohnya. Kalau dia tipe-tipe manufaktur atau industri yang produksinya massal itu bukan by order. Kalau by order itu produksinya itu sesuai pesanan gitu ya. Dia enggak massal dan terus-menerus, enggak. Dia by order dan terputus-putus gitu. Itu nanti perbedaan yang by order. Ya, sayang. Oke, ini sifatnya terputus-putus ya karena sesuai dengan pesanan. Spesifikasi tergantung pesanan, baik dari warna, desain, ukuran. Biaya produksi dicatat dalam kartu pesanan masing-masing. Jadi tiap pesanan itu ada kartu pesanan. Total biaya produksi dihitung setelah pesanan selesai. Biaya per unit sama dengan total biaya produksi dibagi total unit yang dipesan. Produk selesai dapat langsung diserahkan kepada pemesan. Oke, ini kalau by order ya. Jadi kalau by order produksi terputus-putus itu. Bukan produksi massal yang terus-menerus mengisi kesediaan pasar, bukan ya. Oke, sekarang manfaat bagi manajemen ini bisa Anda pelajari sendiri. Kerugian dalam proses produksi ini ada sisa bahan yang tidak terpakai dalam proses produksi. Makanya kalau by order itu harus benar-benar sesuai ya. Karena untuk meminimalisasi pemborosan gitu. Jadi Anda benar-benar harus teliti kalau Anda berada di perusahaan yang berbasis pesanan. Produk hilang, susut, atau menguap, ini sebenarnya baik dari pesanan atau yang produksi massal juga bisa ya. Produk cacat, yaitu produk yang tidak sesuai standar mutu yang ditetapkan, dapat diperbaiki dengan biaya perbaikan lebih kecil dari harga jual produk. Lalu produk rusak, yaitu produk yang tidak sesuai standar mutu yang ditetapkan, dapat diperbaiki tetapi biaya perbaikan lebih besar dari harga jual produk. Oke. Ini metode kalkulasi biaya pesanan pakai tradisional maupun pakai activity based costing. Oke, ini Ibu pakai modul lama ya. Jadi nanti kita bisa sesuaikan, kita cek yang modul baru. Ini modul lama, kita akan buat kartu pesanan dulu. Ini Anda disuruh buat kartu pesanan ya. Tapi kalau di perusahaan kan sudah ada formnya, sudah ada aplikasinya gitu. Ini kan modul lama. Jadi nanti kita cek yang modul baru atau bisa Anda sesuaikan dengan modul yang ada di e-learning. Oke, ini kita cek datanya. Tanggal 15 Mei, PT Sabar menerima pesanan busana muslim, ini konveksi ya, dari toko Anjar. Jadi ini perusahaan konveksinya, ini pelanggannya nih, customernya sebanyak 100 lusin. Dengan spesifikasi setelan border plus payet. Dalam perjanjian ditentukan tanggal 25 Mei 2016, selesai. Nah ini kalau by order itu harus disiplin, harus sesuai ya. Ini untuk menjaga pelayanan terhadap
customer gitu. Jadi kalau misal nih konveksi selesainya tanggal sekian, itu harus benar-benar selesai tanggal sekian gitu. Karena kalau sampai diundur itu bisa menyebabkan kerugian pada customer. Dengan harga kontrak 624.000 per lusin. Tadi yang diminta 100 lusin itu harga per lusin. Data biaya atas pesanan tersebut sebagai berikut. Tanggal 16 tuh. Tanggal 16 Mei pemakaian bahan langsung 20,4 meter per unit, 2,4 meter per unit ya. Harganya 6 meter. Tanggal 2 dibayar biaya tenaga kerja langsung, tarifnya 2.500 per jam kerja. Pekerjaan selesai dalam 6 hari, 3 shift kerja. Setiap shift terdiri dari 40 pekerja. BOP berdasarkan jam kerja 1.200 per jam. Biaya lain dibebankan adalah biaya pemasarannya 6.500.000, besar juga ya. Biaya administrasi 4.125.000. Oke, mari kita buat kartu pesanannya setelah Ibu bacakan tadi. Ini nama perusahaan konveksinya. Ini nomor pesanan tadi ya. Ini pemesan toko Anja, produk busana musim, spesifikasi border payet tadi ya. Jumlahnya 100 lusin, ada tanggal selesai, tanggal pesan, tanggal proses, tanggal selesai, tanggal dibutuhkan. Oke, di sini hanya ada tanggal mulai order nih, lalu tanggal selesai 25 Mei. Oh, di sini dibuat selesainya sebelum deadline ya. Selesainya sebelum deadline. Ini tanggal pemesanan, ini mulai proses, ini selesai, ini deadline mau diambil. Kalau bisa sebelum deadline mau diambil. Oke, pemakaian bahan langsung karena dikali nih karena 24 meter per unit, sedangkan dia butuhnya 100 lusin, maka 100 kali 12, 100 kali 12, maka dikalikan dengan 2,4 meter. Oke, Ibu tuliskan di sini ya. Jadi ini dapatnya dari, karena 100 lusin, per lusinnya kan 12, Anda kalikan 12 nih. Lalu Anda kalikan dengan 2,4. Karena kan butuh bahannya itu 2,4. Ini sama dengan 1.200 ya. Dikali 2,4 nih. Sama dengan 2.880. Ini pemakaian bahannya dari situ gitu ya. 100 kali 12, 1.200 Anda kalikan dengan 2,4. Itu hasilnya 2.880. Oke, next. Selanjutnya kita ke tenaga kerja langsung. Oke, untuk tenaga kerja langsung di sini sudah ada ya. Tarifnya 2.500 per jam. Kalau tadi kan bahan Anda kalikan dengan 6.000. Kalau biaya tenaga kerja langsung nanti Anda kalikan dengan 2.500 per jam. Pekerjaan diselesaikan dalam 6 hari, 3 shift, kan per shiftnya itu 8 jam ya. Berarti 6 kali 3 kali 8 gitu. Atau langsung 6 kali 24 boleh. Tapi 24 dapatnya dari mana? Dapatnya karena dari 3 shift. 3 shift ini. Karena per shiftnya kan 8 jam. Dikali dengan 40 pekerja. Oh, ini tadi Anda kalikan dengan harganya per meter, dapatnya ini ya, tadi belum. Yang bahan. Oke, jadi 5.760 itu dapatnya dari mana, Bu? Dapatnya itu karena dikerjakan dalam waktu berapa hari tadi, sorry. Dalam waktu 6 hari. Waktu 6 hari.
Terus 3 shift, berarti dikali 3 kali 8 ya, atau langsung aja boleh. 3 kali 8 karena 3 shift per shiftnya 8 jam kan kalau aturan, dikali dengan 40 pekerja itu. Itu sama dengan 6, Anda kalikan dengan 24, kalikan dengan 40. Ini hasilnya 5760 gitu. Oke, ini Anda kalikan dengan tarifnya ada di soal, hasilnya adalah ini 14.400.000. Oke. Lalu BOP dibebankan, mari kita cek di atas ya. Biaya overhead pabrik dibebankan berdasarkan jam kerja langsung. Oh, berarti sama ya, karena jam kerja langsung tadi kita hitung, tapi bedanya tarifnya 1.200. Oh, nih sama karena kenapa? Karena ada kata-kata bahwa BOP dibebankan sama dengan jam kerja langsung. Berarti ya sama aja. Ini tinggal Anda samakan dengan tarifnya 1.200 per jam. Anda kalikan kali ya. Ini hasilnya. Oke, setelah kita tahu bahan langsung, tenaga kerja langsung, BOP langsung, BOP yang dibebankan, maka kita akhirnya dapat nilai biaya produksi. Jadi Anda tambahkan, gitu ya. Dapat nilai biaya produksi. Oke, kita menghitung laba ruginya langsung. Harga jual ini ada di soal ya. Tinggal Anda, ayo kita cek di soal. Ini harga jualnya 62.400.000 itu karena dapatnya dari kontrak. Ya. Dengan harga kontrak nih 624.000 per lusin, ya karena pesannya 100 lusin, Anda kalikan dengan 100, kalikan dengan 100, tadi ya hasilnya 62.400.000. Biaya produksi ini dapat dari sini ya, 38.592.000, Anda minuskan, ini Anda kurangkan, ini dapatnya laba kotor. Lalu biaya pemasaran dan biaya administrasi, ini ya, itu dari soal Anda tambahkan, jadi total beban itu dapatnya dari penambahan biaya pemasaran dan administrasi sama dengan total beban 10.625.000. Untuk dapat laba bersih berarti laba kotor ini dikurang dengan total beban. Jadi 23.808.000 dikurang dengan 10.625.000, hasilnya adalah ini. Oke ya. Oke, itu tata cara membuat kartu pesanan. Nanti kalau kurang paham penjelasan Ibu, bisa kita bahas lagi ya. Sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Di sini Anda memproduksi produk A dan B. Misalnya gitu, misalnya Anda custom produk mebel yaitu meja dan kursi gitu bisa ya, atau Anda produk misalnya konveksi memproduksi gamis dan baju koko gitu, maksudnya gitu ya, produk A dan produk B itu contoh realnya seperti itu. Oke, di sini Anda mendapatkan data unit yang dipesan 100 unit atau 100 pieces 200. Bahan langsungnya sudah ada, upah langsung ini maksudnya tenaga kerja langsung ya. Sudah ada, lalu biaya overhead pabrik ini. Kenapa kok begini Bu? Karena Anda disuruh ngitung pakai tradisional dan juga activity. Makanya ada aktivitas, persiapan mesin, pemeliharaan mesin, penanganan bahan, pembelian, biaya tenaga kerja tak langsung. Oh, banyak ya. Ini ada biayanya, aktivitas total, aktivitas pesanan A, dan aktivitas pesanan B. Oke, mari kita cek. Hitunglah biaya produksi per unit menurut metode tradisional, lalu hitunglah biaya produksi per unit menurut metode activity. Oke, kita ke tradisional dulu ya. Oke, untuk kalkulasi biaya tradisional, biaya overhead pabrik ini kita cek dulu. Dia pakai jam mesin. Ini karena jam mesinnya ternyata ada dua ya.
biaya persiapan mesin dan pemeliharaan mesin, maka kita ambil dua ini karena sebenarnya ini kan satu kesatuan gitu. Oke. Kita cek totalnya karena di sini belum ada totalnya ya. Total biayanya 1.000, 2.000 berarti 3.000, 6.000, 6.000 ditambah 4.000, 10.000 tambah 1.000 berarti di sini totalnya 11.000 ya. Oke, karena dia ngambil jam mesin, berarti persiapan dan pemeliharaan ini berarti 50 tambah 200 jam. Ini berarti untuk ditambahkan ya, untuk pesanan A berarti 16 jam, pesanan B berarti 19 jam. Oke, itu untuk tradisional. Mari kita cek. Ini berarti 250 jam. Oke, mari kita cek. Ini ya, 11 total biayanya kan 11.000 tadi, jam mesinnya tadi udah kita cek 250. Berarti 11 dibagi 250 itu 44 rupiah per jamnya. Berarti untuk pesanan A, nih pesanan A berarti ini dapatnya dari tadi ya. Oh iya sayang, 16 nih. Untuk pesanan A 16, untuk pesanan B 19. Berarti dapat 704 itu dari 16 dikali dengan 44. Kalau di sini dapatnya 836 rupiah, itu dapatnya dari 19 Anda kalikan dengan 44. Oke, itu ya. Oke, lalu Anda tambahkan semuanya ya, dari bahan langsung, upah, BOP. Ini kok nggak bisa nih. Oke, sorry, sebentar.